Wah, tapi rambut putih kan banyak banget. Pak Basuki itu rambutnya putih. Pak Hatta Rajasa rambutnya putih. Pak Ganjar juga rambutnya putih. Pak Prabowo juga rambutnya agak putih. Makin gamblang saja sikap politik sang petahana Presiden Jokowi sebut nama soal capres. Terutama ada hubungan dengan isu lagi tren, rambut putih. Saat di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jokowi urai siapa saja tokoh dimaksud. Kata Presiden, banyak yang rambutnya putih, seperti Hatta Rajasa, Ganjar Pranowo, termasuk Pak Prabowo Subianto, rambutnya juga agak putih. Tak perlu terlalu jauh dianalisa. Dalam konteks pencapresan, orang awam pun dapat menebak siapa yang dimaksud Jokowi. Pastilah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mengapa bukan Hatta Rajasa? Ya, sulit dicari korelasinya. Ibarat lampu listrik padam karena kabel putus. Saat ini Hatta Rajasa kelihatan sudah agak vakum dari hiruk-pikuk dunia politik. Juga tidak ada indikasi atau bahkan menyatakan diri sebagai capres atau cawapres. Hatta Rajasa ingin pensiun, hendak menikmati hidup tenang bareng keluarga dan menimang cucu. Sudah sekian tahun ikut berkecimpung, urus negara sebagai politisi PAN. Disarikan dari kompas.com, Jokowi minta agar menjaga keberagaman dan stabilitas. Jangan sampai ada gesekan, adu domba atau pecah belah. Mengingat fakta tak bisa dibantah, jika dibanding negara lain, Indonesia terkenal akan keberagaman, kaya akan budaya. Banyak sekali suku atau golongan masyarakat yang hidup dengan ciri khas masing-masing. Maka perbedaan menjadi sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari, sehingga rawan terjadi gesekan. Untuk itu, peran berbagai kelompok masyarakat, terutama para kandidat, dalam menjaga stabilitas mutlak dibutuhkan. Fakta lain, mayoritas warga negara bumi Nusantara merupakan pemeluk agama Islam. Meski tahun politik, rawan dijadikan alat rebutan vox pop. Oleh sebab itu, tak dapat disalahkan juga ketika beberapa waktu lalu Presiden Jokowi kasih himbauan agar menjauhi politik identitas. Mengingat fakta yang sudah terjadi menunjukkan ada gejala kuat terulang kembali menjelang Pilpres mendatang. Untuk itu, lagi-lagi tak bisa menghindar untuk sebut pengalaman saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana perhelatan yang sebenarnya merupakan urusan dunia itu ditarik sedemikian rupa hingga masuk ke soal agama. Contoh konkret, jika ada salah satu pendukung calon gubernur meninggal, diancam tak bisa disolatkan di satu masjid karena merupakan pendukung calon sebelah. Nah, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dianggap kredibel mengemban amanat sang petahana di atas. Mungkin karena selama kerjasama jalankan pemerintahan, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Ganjar Gubernur Jawa Tengah, kinerja keduanya cocok di mata Jokowi, sehingga masuk nominasi. Makanya beliau tak ragu kasih sinyal atau kode dukungan pada tiap kesempatan, termasuk dalam soal rambut putih. Kecocokan Jokowi sebagai petahana kepada Prabowo dan Ganjar lebih-lebih jika dikaitkan dengan program Ibu Kota Negara atau IKN. Sebagai penggagas, pastilah Jokowi tak ingin IKN gagal, apalagi jika sampai dibatalkan. Mengingat secara ideal, IKN dijadikan sebagai cikal bakal kemajuan Indonesia di masa depan. Dan secara pribadi ada kaitan dengan nama baik mantan presiden. Bagaimana dengan Puan Maharani yang juga disebut-sebut sebagai capres, terutama oleh para elit PDIP? Saya kurang yakin Mbak Puan ada di hitungan Jokowi. Meski sudah disodor-sodorkan demikian rupa, tak juga muncul sinyal terhadap putri mahkota Bu Mega ini. Padahal pada tiap acara punya kesempatan yang sama dengan Prabowo dan Ganjar. Sering ikut dampingi Jokowi kemana-mana. Apalagi Anies Baswedan, capres milik Surya Paloh dari Partai Nasdem. Pertimbangan mengapa Anies tak masuk hitungan Jokowi setidaknya ada dalam dua sebab.
Pertama, bisa karena faktor kinerja. Dalam pandangan Jokowi, Anies dianggap kurang mampu action. Parameternya, Anies diganti sebagai Menteri Pendidikan jauh sebelum masa jabatan berakhir. Kedua, bisa juga karena Anies dipersepsikan kurang tegas saat menghadapi ulah pendukungnya yang sering menggunakan isu agama demi memenangkan pertarungan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal kalau mau, ketika itu bisa saja Anies mencegah hal tersebut lewat berbagai cara. Ini tentu berkaitan dengan komitmen Jokowi untuk menghindari politik identitas, terutama pada perhelatan Pilpres 2024. Meski Litbang Kompas keluarkan hasil survei hanya sekitar 15,1% warga pilih capres yang didukung Presiden Jokowi. Namun tetap saja saat berlangsung Pilpres, Jokowi masih pegang kekuasaan. Yang tak mungkin bisa dibantah juga merupakan celah potensial jika digunakan sebagai backup dukungan terhadap kandidat tertentu. Ya, tentu dengan cara yang tak melanggar undang-undang. Apalagi melihat angka yang hingga mencapai 15,1%. Bagaimanapun juga merupakan modal berharga dan luar biasa. Terlebih jika sampai terjadi persaingan ketat, nominal 15,1% sangat-sangat dibutuhkan. Dalam politik, jangankan mengantongi suara hingga belasan persen. 1% saja sudah potensial. Mengulang kutipan pepatah politik dari Tiongkok oleh Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Maka melihat potensi Jokowi yang dapat membawa suara hingga 15,1%, pastilah membuat kandidat capres-cawapres ngiler. Sehingga tak bisa disalahkan juga kalau ada beberapa di antaranya sangat berharap disupport oleh Jokowi. Meski cuma berupa simbol atau sinyal. Mengapa? Karena baik simbol maupun sinyal ibarat restu tak kasat mata yang dengan mudah bisa dibaca, terutama oleh para pendukung atau relawan Jokowi. Anda masih ingat laporan beberapa media soal Jokowi enggan pelukan sama Paloh? Nah, itu ada dalam koridor di atas, bahwa orang membutuhkan dukungan Jokowi. Tak perlu terang-terangan, cukup pakai simbol, selesai urusan. Meski dengan cara main peluk, Paloh berharap ada kesan hubungan dengan presiden baik-baik saja. Meski sudah capreskan Anies Baswedan, yang juga bisa diartikan Jokowi tak keberatan. Nah, Jokowi paham itu, makanya Jokowi tak mau dipeluk oleh Paloh. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiulah yang ditayang di kompasiana.com dengan judul Simbol dan Sinyal Sang Petahana buat Prabowo Ganjar. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.